Siapa ini? Sosok gaib dari dunia lain yang bantu pria ini berangkat haji secara misterius. Selama 44 hari Kasrin berhaji di Tanah Suci. Tukang becak berusia 59 tahun asal Rembang ini berhaji secara misterius tanpa menunggu daftar haji. Warga Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, kembali ke rumahnya membawa sejumlah oleh-oleh khas yang biasa dibawa jemaah haji, di antaranya sajadah, tasbih, mukena, teko dan gelas kecil-kecil khas Arab Saudi, tak ketinggalan air zam-zam sebanyak 1 jerigen. Oleh-oleh yang dibawa pulang oleh Kasrin semuanya nyata. Keluarga dan kerabat mengeluh-elukan namanya ketika menginjakan kaki di rumah. Saat Tribun Jateng mengunjungi rumahnya, suasana makin ramai oleh para tamu. Banyak tetangga, teman seprofesinya sesama tukang becak, kerabat, tampak guyup di rumah sederhana milik Kasrin. Kasrin mengenakan koko dan peci atau kupluk warna putih. Senyumnya mengembang. Sesekali tangannya tak bisa menahan ketika ditarik orang untuk disalami dan diciumi. Sejumlah botol berisi air putih berada di meja depan duduk Kasrin. Botol-botol. Tukang becak yang biasa mangkal di Masjid Jami Lasem Kabupaten Rembang itu memaparkan pengalamannya selama berada di Tanah Suci. Dia memang tidak terdaftar di kantor Kemenak Rembang. Tak ada di listing daftar jemaah haji. Kepulangan Kasrin pada 4 Oktober sebagaimana jadwal resmi jemaah haji asal Rembang Istiqomah tampak sibuk melayani tamu-tamu yang datang ke rumah ayahnya hingga tengah malam. Tamu yang datang tak hanya dari Rembang tapi juga Pati, Kudus, Jepara hingga Semarang. Mereka penasaran dengan kisah Kasrin si haji ajaib. Paling dicari, orang yang paling dicari-cari akhirnya datang juga. Ya, Kasrin si tukang becak yang pergi haji secara misterius telah tiba ke rumahnya. Warga ramai berkunjung ke rumah pria berusia 59 tahun itu di Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Warga penasaran dengan Kasrin yang bisa mangkal di depan Masjid Agung Lasem, Rembang, mampu berhaji tapi namanya tak tercantum dalam daftar jemaah haji di kantor Kementerian Agama. Kasrin pulang ke rumah. Ia mengaku kembali dari Mekah setelah 44 hari menunaikan ibadah haji. Bapak pulang kemarin, sampai Masjid Lasem sekitar pukul 9 WIB. Kami ramai-ramai menjemputnya ke sana, kata Istiqomah anak bungsu Kasrin, di sela-sela menerima tamu. Sejak kedatangan Kasrin, rumahnya penuh tamu, bahkan masih berdatangan hingga pukul 2 dini hari. Usai menunaikan salat subuh sekitar pukul 5 WIB, rumah sudah diketuk orang. Mereka ingin mendengar cerita langsung dari bapak, imbuh dia. Anak sulung Kasrin, Siti Rohanah, mengatakan para tamu tak hanya berasal dari sekitar Rembang. Mereka dari berbagai kota di Jawa Tengah, seperti Pati, Kudus, Jepara, dan Semarang. Banyak tamu yang tak kami kenal, sambung dia sembari sibuk menyalami para tamu yang datang pergi silih berganti. Kasrin menuturkan pengalamannya selama menunaikan ibadah haji. Sejak berangkat dari Lasem pada Selasa malam, saya terus ngintil, membuntuti Bu Indi. Kasrin mengawali ceritanya sampai bisa berhaji. Menurut Kasrin, Indi adalah sosok penting di balik kepergiannya berhaji. Ia menyebut Indi merupakan sosok dari dunia lain, manusia gaib, yang telah menjadi pengguna jasa becaknya sejak sekitar 21 tahun silam. Rumah Indi tak jauh dari Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem. Dituturkan, sebelum mengenal Indi, lokasi rumah perempuan itu adalah hamparan tanah kosong. Tapi sejak mengenal Indi, dalam pandangan saya di situ ada rumah.
Mungkin kalau yang lihat orang lain, ya masih berupa tanah kosong, tak ada rumah di situ, ucap dia. Sejak berangkat dari Lasem, Indi selalu berada di dekatnya. Ia diperintahkan oleh Indi untuk memegangi pakaian bagian belakang sosok perempuan dari dunia lain itu. Di dalam bis saat berangkat, Bu Indi duduk di samping saya. Kami duduk di bagian tengah, tapi sepertinya orang-orang di bis tak menyadari keberadaan kami, lanjut Kasrin. Sesampainya rombongan di embarkasi Donohu dan Boyolali, hal serupa juga dialami Kasrin. Sesampainya di Solo, Boyolali, dulunya naik pesawat bareng-bareng dengan rombongan dari Lembang. Ya naik begitu saja, gak diperiksa atau gimana-gimana, aku Kasrin. Sesampainya di Tanah Suci, Kasrin kembali diwanti-wanti oleh Indi agar jangan sekalipun terpisah. Menurut dia, jika sampai terpisah Kasrin tak akan bisa pulang kembali ke tanah air. Di sana, di Tanah Suci selama 44 hari menunaikan ibadah haji, saya selalu mimpi Bu Indi. Baik saat saya tawaf mengelilingi Ka'bah, salat, dan lain-lain, cerita dia. Ia menginap di pemondokan bareng ini. Saya menginap di sebuah bangunan 2 lantai, tandas dia. Tak hanya diminta untuk terus berada di dekat ini, Kasrin pun diperintahkan untuk tak berkomunikasi dengan orang lain tanpa seizin perempuan tersebut. Semua kebutuhan saya sudah dipenuhi Bu Indi, lanjutnya. Pada hari raya Idul Adha, ia dan Indi masing-masing berkurban 1 ekor unta. 1 unta untuk keluarga di sini, 1 unta untuk keluarga Bu Indi. Harga 1 ekornya Rp 17 juta, beli pakai duitnya Bu Indi. Saya hanya nyumbang Rp 2 juta, uang saku yang saya bawa dari rumah saat berangkat, tutur Kasrin. Saat pulang kemarin ia bersama sosok ini hingga sampai di rumah. Bu Indi juga ikut ke sini, tapi tak ada yang bisa melihatnya. Sekarang pun orangnya ada di dalam kamar, tandas dia. Minta didoakan. Di antara tamu yang datang, tak semua hanya ingin mendengar cerita dari Kasrin. Beberapa di antaranya meminta didoakan si tukang becak. Bahkan, ada yang meminta pengobatan kepada Kasrin, menggunakan media air putih yang telah didoakan. Satu di antaranya adalah Nuryadi, teman Kasrin sesama tukang becak di lingkungan Pasar Lasem. Ya kesini silaturahim, sekalian minta doa dan barokahnya Mbah Kasrin, ucapnya. Senada diungkapkan Agung Utomo, seorang pedagang buah di Pasar Lasem. Ia meyakini kebenaran cerita soal bagaimana Kasrin naik haji. Jadi kan di kehidupan ini ada dunia lain, ini membuktikannya, ucap dia. Di samping itu, ia juga meminta didoakan Kasrin agar usahanya berjalan lancar dan mendapat berkah.